Salve fratres, mari kita bongkar satu propaganda paling laris di dunia modern sekarang. Yang pertama, Jan Hus bukan martir sola scriptura yang polos dan suci. Jan Hus memang lahir sekitar 1370 di Husinek dan berkhotbah di Kapel Bethlehem, Praha. Itu fakta. Tapi narasi yang sering dijual Protestan adalah narasi setengah matang. Hus bukan sekedar mengkritik penjualan indulgensi. Banyak orang Katolik sesamanya juga mengkritik praktik itu. Bahkan Paus sendiri berkali-kali mengoreksi penyalahgunaannya. Masalah Hus bukan kritik moral, tapi ontologi gereja. Dia mengajarkan bahwa otoritas gereja bisa runtuh bila Paus berdosa. Gereja sejati hanyalah kumpulan orang pilihan, invisible church. Tradisi gereja bisa diabaikan jika menurut tafsir pribadinya tidak cocok dengan kitab suci. Itu bukan sekedar reformasi moral, itu bom gerejawi. Poin yang kedua, Konsili Konstans bukan jebakan mafia Vatikan. Council of Constance dipanggil itu diadakan justru untuk menyelesaikan kekacauan besar gereja, termasuk skisma barat. Ada 3 paus sekaligus. Hus datang dengan jaminan keselamatan sipil, bukan kekebalan teologis. Dia tetap diberi kesempatan berulang kali untuk menarik ajarannya. Dia menolak bukan karena tidak diberi kesempatan, tapi karena keras kepala teologis. Dia dihukum bukan karena membaca Alkitab, tapi karena mengajarkan doktrin yang memecah definisi gereja, menolak otoritas konsili ekumenis, dan bersikeras bahwa tafsir pribadinya lebih tinggi dari tradisi apostolik. Ini bukan kisah orang suci dizolimi. Ini kisah teolog yang sadar konsekuensi dan memilihnya. Ya. Poin yang ketiga, kalau Luther menghadap pasti dibunuh. Ini mitos murahan. Martin Luther tidak dibunuh dan bukan karena gereja tiba-tiba jadi lembut. Faktanya, Luther dilindungi oleh penguasa politik, Frederick the Wise. Dia hidup di era negara bangsa mulai menantang gereja. Dia menolak konsili, paus, dan tradisi dengan sadar dan sistematis, dan tetap hidup sampai mati tua. Jadi, jangan jual drama kalau Luther hidup sesama dengan Hus pasti dibakar. Tidak. Yang berubah bukan gereja, tapi keseimbangan kuasa politik. Kemudian soal lagu A Mighty Fortress is Our God. Ein feste Burg ist unser Gott. Bukan bukti kebenaran teologi. Ein feste Burg ist unser Gott. Itu lagu yang indah. Saya sering mainkan, apalagi yang diaransemen oleh Johann Sebastian Bach. Kuat dan heroik. Tapi lagu bukan argumen teologis. Kalau lagu dijadikan bukti kebenaran, maka Gregorian chant lebih tua, lebih benar, Mazmur Yahudi lebih otoritatif dari Luther, atau kasidah bisa menentukan akidah. Ini logika emosional, bukan iman rasional. Teologi tidak diuji oleh air mata, api eksekusi, atau nada heroik. Teologi diuji oleh konsistensi ontologis, historis, dan apostolik. Yang terakhir, ironi yang telanjang. Hus dan Luther hidup dari kanon yang mereka runtuhkan. Ini bagian paling vulgar tapi paling benar. Jan Hus dan Martin Luther mengutip kitab suci, tapi kitab suci itu ditentukan kanonnya oleh gereja yang mereka tentang. Tanpa konsili, tanpa tradisi, tanpa otoritas gereja, mereka tidak tahu kitab mana itu firman Allah. Mereka memotong cabang lalu berdiri di atasnya sambil berteriak, "Lihat, aku berdiri di atas Alkitab." Itu bukan iman. Itu paradoks bunuh diri intelektual. So, kesimpulan, Jan Hus bukan korban buta, tapi aktor sadar. Konsili Konstans bukan algojo primitif, tapi penjaga kesatuan gereja di masa chaos. Luther selamat bukan karena benar, tapi karena politik. Lagu Luther menggetarkan dada, bukan membuktikan doktrin. Sola Scriptura lahir bukan dari Alkitab, tapi dari pemberontakan terhadap tradisi yang melahirkan Alkitab itu sendiri. Sejarah memang tidak romantis, dia dingin, dan dingin itulah yang membakar mitos Protestan sampai habis.